Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adnan Royandi dengan NIM 2308046068 dari Prodi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sebuah inovasi dari manajemen kurikulum dan pembelajaran. Pada video kali ini, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester daripada mata kuliah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah inovasi yang ada pada manajemen kurikulum dan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Sebelum kita memasuki kepada suatu inovasi tersebut, kita akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga pendidikan, khususnya pada penerapan manajemen kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah bahwasannya Indonesia telah merubah sistem pendidikannya dari yang semulanya sentralistik menjadi desentralistik atau desentralisasi, yang mana sistem ini kita kenal dengan istilah MBS atau manajemen berbasis sekolah, yang mana sistem tersebut, sistem MBS ini memberikan kewenangan atau keleluasaan kepada lembaga pendidikan untuk mengatur dan mengelola lembaganya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Jadi terdapat permasalahan yang ada di Indonesia adalah belum semua sekolah atau lembaga pendidikan yang ada menerapkan desentralisasi ini. Masih ada beberapa sekolah yang terpaut dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan mengikuti dengan pemerintahan pusat. Belum ada kreativitas, belum ada pengembangan, belum ada pengelolaan secara mandiri dari lembaga pendidikan tersebut untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi permasalahan tersebut perlu adanya solusi dan inovasi untuk mengatur adanya kurikulum dan sistem pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan satu contoh mengenai sebuah inovasi dari sistem manajemen kurikulum dan pembelajaran yang ada di suatu lembaga pendidikan. Yang pertama adalah ada satu sekolah di daerah Yogyakarta yang sudah menerapkan kurikulumnya secara mandiri, sudah mendirikan kurikulumnya secara mandiri. Sekolah tersebut adalah SMPIT LHI Yogyakarta, yang mana SMPIT LHI Yogyakarta ini sudah menerapkan kurikulumnya secara mandiri sejak tahun 2008. Jadi kurikulum yang diterapkan di sekolah ini adalah kurikulum campuran yang tetap mengikuti kurikulum yang ada dari dinas, kemudian dikombinasikan, dikolaborasikan bersama dengan kurikulum dari UK, dan juga ada penerapan dan penyesuaian sehingga terciptanya kurikulum mandiri yang khas dengan sekolah SMPIT LHI Yogyakarta ini yang disebut dengan kurikulum PHI atau kurikulum pendidikan holistik integral. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum PHI ini, mengenai apa yang dimaksud dengan PHI atau pendidikan holistik integral yang diterapkan di SMPIT LHI Yogyakarta. Dari namanya saja kita bisa melihat ada makna yang luar biasa dari penamaan kurikulum ini, yaitu pendidikan yang holistik dan yang integral. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah sistem pendidikan yang diterapkan, sistem pembelajaran yang ada di sekolah ini, yang ada di SMPIT LHI ini diterapkan secara holistik, secara menyeluruh, secara keseluruhan, dan sistem ini semua pelajarannya, semua kegiatannya diterapkan secara integral,
terintegrasikan kepada satu tujuan, yaitu kepada penguatan tauhid, yang mana semua aspek yang ada di dalam sekolah ini harus tertuju pada penguatan tauhid dan keimanan seseorang. Ini adalah suatu inovasi kurikulum yang luar biasa karena memiliki tujuan yang jelas dan memiliki alur yang jelas dalam penerapannya. Nah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari kurikulum PHI ini atau kurikulum pendidikan holistik integral. Yang pertama adalah kurikulum ini menerapkan 7 literasi kecakapan yang harus ada pada diri seseorang siswa. Jadi 7 literasi kecakapan ini perlu ditanamkan oleh guru-guru dalam sistem pembelajarannya, yang mana bertujuan dan secara holistik dan secara integral. Apa saja sih 7 kecakapan literasi ini? Yang pertama adalah spiritual literasi atau literasi spiritual. Nah, mengapa spiritual literasi ini diletakkan di nomor 1? Karena itu tadi, penerapan kurikulum yang ada di SMP ITLHI ini terintegrasikan kepada peningkatan tauhid, kepada penguatan tauhid seseorang, sehingga spiritual literasi itu diletakkan di nomor 1, yang mana semua kegiatan, semua pembelajaran harus memiliki aspek dan nilai-nilai spiritual. Tidak boleh ada pembelajaran yang hanya mempelajari materi saja tanpa bertujuan untuk meningkatkan spiritual siswa. Semua pelajaran, semua program yang dilaksanakan di SMP ITLHI bertujuan untuk peningkatan spiritual siswa. Kemudian yang kedua adalah moral literasi, yang mana literasi ini untuk membangkitkan moral siswa, adab, akhlak sesama kepada masyarakat, kepada keluarga, atau kepada siapapun. Yang mana setiap pembelajaran harus menerapkan moral yang tercantum di dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang ada. Kemudian yang ketiga adalah intelektual literasi. Setelah adanya penanaman tauhid, kemudian penguatan pada moral, barulah penguatan kepada intelektual. Tidak dipungkiri, sebuah lembaga pendidikan pasti bertujuan untuk meningkatkan intelektual siswa. Maka di dalam kurikulum ini juga diterapkan literasi intelektual, yang mana pembelajaran tetap harus meningkatkan intelektual siswa. Kemudian yang keempat adalah physical literasi atau literasi fisik, yang mana semua kegiatan yang ada di SMP ITLHI itu bertujuan juga untuk meningkatkan keterampilan fisik siswa. Karena dengan fisik yang kuat, dengan fisik yang sehat, maka pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak ada lagi yang merasa lemah badannya, karena seorang muslim dituntut untuk menjadi kuat untuk menghadapi pembelajaran yang akan dihadapinya nanti. Kemudian yang kelima adalah interpersonal literasi, yang mana interpersonal ini untuk membangkitkan keterampilan jiwa masing-masing siswa untuk bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi antar sesama, dan juga bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah literasi kultural, yang mana pembelajaran tidak bisa terpisahkan dengan kultur yang ada di tempat tersebut, adat istiadat yang ada di tempat tersebut, sehingga pembelajaran yang ada tetap menerapkan kultur-kultur yang ada, tidak meninggalkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah literasi sosial, yang mana untuk membangkitkan kolaborasi siswa, untuk membangkitkan kerjasama siswa dalam setiap kegiatannya, supaya siswa bisa tercetak menjadi manusia yang bisa bersosialisasi dalam masyarakat. Inilah dia 7 literasi kecakapan dalam penerapan kurikulum PHI di SMP ITLHI Yogyakarta. Kemudian dalam penerapan pembelajarannya,
SMP ITLHI sudah menerapkan sistem PBL atau Project Based Learning, yang mana ada satu kegiatan yang memang harus berbentuk project supaya meningkatkan 7 kecakapan literasi tersebut. Yang mana menurut SMP ITLHI, project ini bisa meningkatkan 7 kecakapan literasi. Jadi siswa dilatih untuk menciptakan sesuatu, untuk melakukan suatu project yang menghasilkan suatu produk yang nanti bisa bernilai harganya. Kemudian setelah itu, sesuai dengan namanya integral, maka kurikulum ini harus terintegrasikan kepada peningkatan tauhid, yang mana peningkatan tauhid terdapat dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi semua materi yang diajarkan harus tertuju kepada agama Islam, yang mana nanti akan terintegrasikan dengan materi-materi yang ada di pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah pada penerapan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru, yang dibuat oleh guru-guru. Kemungkinan kalau di lembaga pendidikan yang lain ada namanya CP atau capaian pembelajaran, atau TP tujuan pembelajaran, dan ATP dan modul-modul yang lainnya, maka dalam kurikulum PHI yang diterapkan di SMP ITLHI ini juga memiliki perencanaan dalam pembelajarannya, namun dengan istilah yang berbeda. Yang pertama itu adalah istilah unit plan, yang mana unit plan ini dirancang bersama oleh guru-guru perangkatan dari mulai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 membuat unit plan-nya masing-masing. Setiap guru angkatan akan merencanakan supaya tercapai tujuan yang sesuai dengan angkatan-angkatan tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah terciptanya unit plan, maka dibuatlah weekly plan atau rencana pekanan, yang mana setiap satu pekan itu direncanakan pembelajaran yang ingin diterapkan, kemudian sistem pembelajarannya seperti apa, tujuannya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah lesson plan, yang mana lesson plan ini dibuat oleh masing-masing guru pada setiap mata pembelajarannya untuk merumuskan dan sesuai dengan tujuan yang sudah dirancang di unit plan dan weekly plan, dan sesuai dengan 7 kecakapan literasi tersebut. Oke, mungkin itu saja mengenai inovasi daripada manajemen kurikulum dan pembelajaran yang ada di SMP ITLHI, yang mana menurut saya ini adalah suatu inovasi dan perkembangan kemajuan manajemen kurikulum yang ada. Karena SMP ITLHI membuat kurikulum ini tujuannya, kegunaannya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, menyesuaikan dengan fitrahnya siswa, dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada di sekolah ini. Jadi untuk lembaga-lembaga pendidikan yang lain bisa meniru dan juga bisa berinovasi masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada. Karena pada dasarnya sistem pendidikan di Indonesia sudah bersifat desentralisasi dengan sistem manajemen berbasis sekolah. Kita sebagai manajer lembaga pendidikan bisa berinovasi dan bisa berkreativisasi untuk merancang kurikulum yang ada sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Jadi tidak bisa dan tidak harus terpaku pada apa yang sudah ditetapkan dari dinas, tapi kita bisa kolaborasikan, kita bisa kombinasikan, dan kita bisa inovasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan dengan tujuan yang benar juga. Dari SMP ITLHI kita bisa belajar bahwasannya segala pembelajaran, segala kegiatan, segala program tujuannya untuk peningkatan tauhid, untuk penguatan keagamaan, keimanan seseorang, agar setiap pembelajaran harus mengingat bahwasannya segala ilmu yang dipelajari semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam video ini mengenai inovasi dari manajemen kurikulum dan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.